Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan partai catur Grandmaster Dunia Ding Liren versus Ian Nepomniachtchi dalam turnamen perebutan gelar juara dunia 2023 ini. Pada 4 ronde sebelumnya, kedua pemain sama-sama mengumpulkan poin 2 chess. Permainan ini masih panjang dan ini dia ronde kelima. Di sini Ian Nepo memegang buah putih dan Ding Liren buah hitam. Permainan diawali dengan pion E4, pion E5. Kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi pion. Lalu gajah ke B5. Pembukaan ini dinamakan Ruy Lopez. Ciri khas Ruy Lopez ini berada di posisi gajah ini yang nantinya akan sangat menekan Raja Hitam. Dari pembukaan ini, Hitam juga bisa membalas dengan jebakan mematikan chess. Saya pernah buatkan videonya. Bagi yang belum menonton, silakan cek saja videonya di link deskripsi video ini. Oke, Liren pion A6 dan gajah mundur ke A4. Kuda F6 menyerang pion. Nepo rekado pendek. Lalu gajah ke E7. Oh ya Cis, kenapa di sini Liren tidak pukul pion ini ya? Untuk kali ini pernah kita bahas dalam partai Magnus Carlsen saat melawan Ian Nepo dalam turnamen catur 2021. Jadi untuk menghemat sedikit waktu, silakan cek saja nanti videonya di playlist partai Magnus Carlsen ya Des. Oke, kita lanjut. Nepo pion D3, pion B5, dan gajah mundur B3. Pion D6, pion C3 mengontrol petak-petak ini dari gajah hitam. Raja rokade pendek, pion H3. Gajah B7, pion A4 mengajak pertukaran. Oh ya Cis, di sini hitam tidak boleh pukul pion ya. Karena misal pion kali pion, maka gajah kali pion. Memang pertukarannya seimbang, tapi posisi ini malah semakin memperluas daerah serangan putih. Diagonal ini juga menjadi daerah serangan putih sehingga sulit bagi hitam untuk mengembangkan perwira intinya. Oke. Kemudian Liren kuda A5, gajah mundur ke A2. Gajah ini dipertahankan tetap menyerang pertahanan Raja Putih. Kemudian pion C5, gajah G5. Pion H6, gajah kali kuda, gajah kali gajah. Pion kali pion, pion kali pion. Kuda D2, kuda C6. Gajah ke D5, benteng kali benteng, menteri kali benteng. Lihat kuda ini jadinya tidak dapat diangkat karena gajah menyerang gajah hitam. Jadinya menteri ke D7 dengan ide berikutnya membuka serangan benteng. Benteng ke E1, benteng A8 menyerang menteri. Menteri kabur ke D1 dan gajah mundur ke D8. Di sini Liren mengubah arah serangannya Ces. Mengaktifkan gajah ke posisi yang lebih efektif menyerang Raja Putih. Kita perhatikan saja arah serangan gajah ini nantinya. Kemudian kuda ke F1, kuda E7. Gajah kali gajah, menteri kali gajah. Kuda ke E3, gajah B6. Pion maju ke H4, menteri C6 untuk menyupport pion ini maju. Pion Nepo terus maju, pion Liren juga maju membuka jalur serangan gajah. Pion maju menutup, pion kali pion, kuda kali pion menyerang menteri. Nah, perhatikan Ces. Mari kita belajar dari langkah Grandmaster ini. Di sini, menteri sedang diserang. Lalu dikemanakankah menteri ini? Caranya pikirkan apa kira-kira yang akan dilakukan putih di langkah berikutnya. Perhatikan buah putih ini. Kemungkinan besar di langkah berikutnya, nanti menteri akan ke G4 yang dibantu kuda, lalu menyerang pion ancaman skakmat di G7. Lalu di sini Liren harus mencegah serangan putih ini, Ces.
Jadinya Liren menjawab menteri ke C5. Selain untuk menghindari serangan kuda, juga bertujuan untuk menahan laju serangan menteri dan kuda putih ini. Kemudian Nepo menteri ke G4, menteri ke E5 menambah pertahanan. Kuda F3 menyerang menteri, menteri ke E6 melaga menteri. Kuda ke F5 menyerang pion ancaman skakmat. Kuda kali kuda, pion kali kuda, lalu menteri ke E6. Menteri E4 menyerang benteng. Benteng ke B8. Benteng E2, gajah C5. Pion maju ke G4. Menteri ke D8, persiapan pion maju. Nepo menahan pion dengan menteri ke D5. Nah, karena ini sudah memasuki babak endgame, kedua pemain pun mulai mengeluarkan rajanya. Liren raja F8, raja ke F1. Benteng ke C8 untuk menyupport pion ini maju. Lalu Nepo benteng ke E4, jadinya pion ini tidak bisa maju, Ces. Benteng balik lagi ke B8, pion maju ke G5 mengajak pertukaran. Pion kali pion, benteng ke G5. Dan mulai dari sinilah awal kehancuran pertahanan Liren. Pion ini diserang 2 kali dan tidak dapat dilindungi lagi, Ces. Misalkan ya pion maju menambah perlindungan pion, maka kuda ini maju dengan rencana berikutnya ke F6 ska yang dibantu serangan menteri dan benteng ini. Oke, kita lihat bagaimana jika di sini pion kali kuda ini. Maka pion maju mengajak pertukaran. Jika pion kali pion, maka jelas menteri naik ska. Dan jelas di sini pertahanan Raja Hitam tidak terselamatkan lagi, Ces. Oke, misalkan di sini pion menolak pertukaran, lalu maju 2 kali, maka pion potong pion, N pasan. Ancaman skakmat di F7. Nah, jadi Ces, kita kembali ke permainannya. Setelah Nepo pion maju mengajak pertukaran, Liren pion kali pion, benteng G4, Liren menjawab benteng ke A8. Kemudian kuda kali pion ancaman skakmat. Benteng A1, ska. Raja ke E2. Lalu menteri ke E7, ska sekaligus melindungi pion ini dari ancaman skakmat. Oke, sebentar, Ces. Kenapa ya di sini Nepo lebih memilih raja ke E2? Bagaimana kalau raja ke G2 kian, Ces? Yaps, misalkan raja ke G2, maka menteri ini akan ke A8 menyerang menteri dan terpaksa menteri harus ditukarkan. Jadinya di sini serangan putih meredam, Ces. Nah, itulah sebabnya Nepo memilih raja ke E2 untuk tetap mempertahankan posisi menterinya ini. Oke. Kemudian setelah menteri E7 skak, kuda mundur melindungi. Lihat pion ini bakalan maju menyerang menteri dan terpaksa nantinya pion ini kali pion. Jadinya menteri mundur ke E8. Raja ke F3, menteri ke A8 mengajak pertukaran. Oke, di sini Nepo bisa saja menteri ini mundur ke D2 ya, Ces. Tapi melihat posisinya yang sudah sangat unggul, jadinya di sini Nepo lebih memilih penukaran menteri kali menteri, lalu benteng kali menteri. Kemudian pion maju mengajak pertukaran, dan di sini Nepo menjawab pion maju, Ces, menolak pertukaran. Nah, sebentar coba kita analisis bagaimana kalau misalkan pion kali pion, Ces. Ya, kemudian kuda kali pion, ancaman skak di G8, lalu menyerang benteng. Jadinya di sini raja harus ke E7. Kemudian kuda ke G8, skak. Nah, letak keunggulan putih di sini adalah pion ini, Ces. Jelas pion ini dipastikan promosi menteri. Raja tidak dapat menyeberang karena dibatasi benteng. Misalkan di sini raja ke E6, maka pion maju. Dan 2 langkah lagi promosi menteri. Atau misalkan di sini raja turun ke F8, maka tetap pion ini maju ke H6.
Misalkan pion maju menyerang benteng, maka benteng ke G6. Misalkan raja ke F7 menyerang benteng, maka benteng naik K. Raja terpaksa turun lagi ke F8, kemudian kuda ke E7. Kalau benteng ke A7 menyerang kuda 2 kali, maka kuda ke G6 K. Raja berpindah, benteng kali benteng, dan jelas di sini hitam tidak ada lagi harapan bertahan hidup, Ces. Oke, kita kembali ke permainan. Tadi setelah nepo pion maju mengajak pertukaran, pion maju ke G6. Kemudian nepo pion kali pion kali pion, dan benteng kali pion. Benteng A2, raja ke G4. Benteng kali pion, benteng ke H6. Dan sampai di sini Grandmaster Ding Liren angkat tangan menyerah kalah. Kita beri aplaus untuk kedua pemain dunia ini, Ces. Sebuah game yang sangat menarik di mana kedua pemain imbang dari segi kualitas buah dan perwiranya, Ces. Namun Nepo lebih memenangkan posisi. Dari sini kita belajar kalau penguasaan posisi juga sangat-sangat menentukan kemenangan di endgame, Ces. Oke? Misalkan ini kita analisis, di sini hitam tidak ada lagi harapan. Lihat, pion ini dilindungi kuda. Pion ini juga tidak dapat maju karena kuda menyerang gajah. Jadi misalkan hitam raja ke G8, maka raja ke F5. Benteng A2 mungkin untuk melindungi rajanya, raja ke G6. Benteng A7, kuda ke G5. Misalkan pion maju, maka pion maju K. Raja ke F8, benteng ke H8 K. Raja naik, dan pion pun akhirnya berubah wujud jadi menteri, Cis. Ya, itulah dia ulasan ronde kelima partai perebutan gelar juara dunia catur tahun 2023 ini, Cis. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens Unasumus.